What? Whoa. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita Spider-Noir, sebuah kisah superhero dengan nuansa misteri yang berlatar New York pada era 1930-an. Berbeda dari Spider-Man yang kita kenal, kali ini kita akan mengikuti sosok seorang detektif yang harus menghadapi kejahatan, konspirasi, dan masa lalunya yang kelam. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan beberapa kilas balik ketika Spider-Noir masih menjadi pahlawan yang melindungi kota. Namun sejak kekasihnya meninggal dunia, ia memutuskan melepaskan identitasnya sebagai Spider-Noir dan menjalani hidup sebagai seorang penyelidik swasta bernama Riley Ben. So I went back to being just an ordinary man. That was 5 years ago. Kini Ben yang bekerja sebagai seorang penyelidik sedang memata-matai seorang pria bernama Edison. Namun saat berusaha mengejarnya, Riley justru sengaja dijegal oleh sesama penyelidik bernama Patrick. Meski begitu, Edison tetap berhasil melarikan diri. Sorry, pal. Hey. Damn it. Saat Ben berhasil mengejarnya hingga ke sebuah pabrik kilang minyak, kita pun diperlihatkan sebuah kejadian yang luar biasa. Ternyata Edison memiliki kekuatan yang mirip dengan Human Torch dari Fantastic Four. Karena panik, pria tersebut langsung menembak Edison hingga tewas. Namun tanpa disengaja, api yang menyelimuti tubuh Edison menyambar minyak di sekitar lokasi sehingga memicu ledakan yang sangat besar. Beruntung, Patrick berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dari kejadian itu, Ben akhirnya mengetahui identitas pria tersebut. Keesokan harinya, Ben kembali ke kantornya saat sedang berbincang dengan sekretarisnya. Mereka kedatangan seorang klien bernama Carmody. Ia meminta Ben untuk menyelidiki keberadaan kekasihnya, mungkin yang menghilang, dan Ben pun setuju untuk membantunya. You a rich man, Mr. Carmody? Particularly, Possessed of a keen wit, $10 a day. plus expenses. Thank you. Come on, Miss. Tak lama kemudian, Ben juga bertemu dengan seorang wartawan yang sudah lama dikenalnya, yaitu Robbie. Robbie adalah satu-satunya orang yang mengetahui identitas Ben sebagai The Spider. Ia pun mencoba memujuk Ben untuk kembali menjadi pahlawan. Namun, Ben langsung menolak permintaan tersebut. I thought you said you weren't going to take those anymore. I haven't paid Janet in months. Crime is out of control, and the police are completely in it. The people could use a hero. You used to be. I know who I used to be. There's always going to be another Silverman, Robbie. Ketika malam tiba, Ben pun mulai menjalankan pekerjaannya. Ia diam-diam memotret istri Carmody yang diduga sedang berselingkuh dengan pria lain. Namun saat wanita itu menampar pria tersebut, sang pria berniat membalasnya. Untungnya, Ben berhasil menghentikannya menggunakan jaring laba-labanya sebelum keadaan semakin memburuk. Keesokan harinya, Ben kedatangan anak buah Silverman yang berniat menggunakan jasanya untuk mencari keberadaan Edison. Namun Ben langsung menolaknya karena ia tahu mereka sebenarnya sudah memperkerjakan penyelidik lain. Ben juga menegaskan jika mereka tetap ingin menggunakan jasanya, maka mereka harus membayar dengan tarif yang lebih mahal. You didn't cook this up on your own. Some dollars. And then I'll tell you where Edison is. Real cute. Dan inilah sosok Silverman, pemimpin kelompok kriminal yang selama ini memburu Edison. Ia tetap ingin Ben mencari keberadaan Edison, berapapun tarif yang harus dibayarnya.
Disinilah kita akhirnya mengetahui alasan Edison diburu. Ternyata ia adalah orang yang telah membakar rumah Silverman. Bukan hanya itu, Silverman juga ingin mengetahui siapa dalang yang telah menyuruh Edison untuk membunuhnya. Guy burns down my house. Did Riley tell you where Addison is? Find Addison. Ternyata pria yang selama ini bersama istri Carmody adalah seorang wali kota. Tak ingin ikut campur dalam urusan tersebut, Ben pun berbohong kepada Carmody dengan mengatakan bahwa istrinya adalah wanita yang baik dan setia. Setelah Carmody pergi, sekretaris Ben justru menyarankan agar mereka memeras wanita tersebut menggunakan foto-foto yang telah mereka dapatkan. Terrifying endeavor. Open yourself up to another person. Go home, Carmen. You have a beautiful... You know how loyal she is. Singkat cerita, Ben mendatangi Robbie untuk menanyakan identitas wanita yang diduga berselingkuh tersebut. Ternyata wanita itu bernama Kat Hardy, seorang penyanyi yang cukup terkenal di kota itu. Di sana mereka juga membahas kematian Edison. Menurut Robbie, kasus tersebut terasa sangat janggal. Meski ia tidak mengenal Edison, keterangan para saksi menyebutkan bahwa pria tersebut tewas karena terbakar. Namun anehnya, jasad Edison sama sekali tidak memiliki luka bakar, melainkan hanya luka akibat tembakan. James Addison. Fry him before he gets himself killed. Does this guy have superpowers? Ben kemudian menyaksikan Kat Hardy tampil bernyanyi, namun tak lama setelah itu ia melihat keberadaan Silverman di tempat tersebut. Ben pun segera menghubungi Patrick, tetapi tidak mendapat jawaban. Ternyata Patrick telah disekap oleh anak buah Silverman dan berada dalam keadaan tak berdaya. Setelah memberikan semua informasi yang diketahuinya dan mengaku tidak tahu siapa dalang yang menyuruh Edison, Patrick langsung dihabisi oleh Silverman. Kini, target mereka berikutnya adalah Ben. Told you I had a killer, right? I'm not interested in revenge or retribution. Where Addison is, I shot him dead. it's all over. Singkat cerita, Ben menemui Kat Hardy dan memperlihatkan foto hasil jepretannya. Ia berniat mengancam Kat Hardy demi mendapatkan keuntungan. Namun Kat Hardy justru memanggil bodyguardnya yang bernama Flynn. Merasa situasinya tidak berjalan sesuai rencana, Ben pun memilih pergi. Namun ia sadar bahwa Flynn terus mengikutinya. Ben kemudian memancing Flynn menuju atap sebuah gedung yang masih dalam tahap pembangunan. Di sana Ben dihajar habis-habisan oleh Flynn, namun ketika keadaan mulai berbalik, Flynn memperlihatkan sesuatu yang sangat aneh. Pasir mulai bermunculan dari seluruh tubuhnya dan pertarungan sengit pun akhirnya tak terhindarkan. Ketika Ben terjatuh, ia langsung menggunakan jaring laba-labanya untuk kembali naik ke atas. Setelah itu, ia berhasil membalikan keadaan dan membuat Flynn tak berdaya. Di saat yang bersamaan, Hardy datang dan memohon kepada Ben agar berhenti menghajar Flynn. Merasa kasihan, Ben pun akhirnya memberikan foto hasil jepretannya kepada Kat Hardy secara cuma-cuma. Just leave us alone, please. Here are the negatives on the house. Keesokan harinya, sekretaris Ben sempat berniat mengundurkan diri, namun niat itu akhirnya urung dilakukan karena Kat Hardy datang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ben. Kat Hardy meminta Ben untuk menyelidiki sekaligus mencari keberadaan Flynn yang tiba-tiba menghilang setelah kejadian semalam. Tanpa banyak berpikir, Ben pun langsung menerima pekerjaan tersebut. I came here to offer him a job. The one you met last night, he's disappeared. $50 retainer up front, then it's 10 a day plus expenses. Saat Ben memasuki apartemen Flynn, ia menemukan sebuah foto yang tampaknya memperlihatkan sekelompok veteran perang. Di dalam foto tersebut terlihat Flynn dan Edison berada di antara mereka. Namun tak lama kemudian, anak buah Silverman datang untuk mencari Flynn. Beruntung, Ben berhasil bersembunyi sehingga keberadaannya tidak dicurigai.
why he ain't coming to poker lately? Singkat cerita, saat Ben kembali ke apartemennya, ia tiba-tiba disergap oleh dua anak buah Silverman dan berhasil ditangkap. Namun di tengah perjalanan, Ben diam-diam menghajar salah satu anak buah Silverman. Berkat kekuatan Spider-Man yang dimilikinya, ia akhirnya berhasil meloloskan diri. By the way, I am sorry about the nose. Damn. Get out! Where'd he go? Kini scene beralih memperlihatkan Robbie yang mendatangi kediaman Edison. Tak lama kemudian, muncul seorang pria bertubuh besar yang tampaknya juga berada di dalam foto yang ditemukan Ben di apartemen Flynn. Robbie kemudian memberitahu bahwa Edison telah tewas. Sebelum kematiannya, Edison sempat membakar rumah seseorang pria yang sangat kejam. Namun pria bertubuh besar itu mengaku tidak mengetahui siapa yang menyuruh Edison melakukan hal tersebut. Meski begitu, ia memberikan alamat istri Edison kepada Robbie sebagai petunjuk selanjutnya. Why are you writing about him? Well, before he died, Silverman. In these days, call for men to use their sicknesses to get by. Hang on, what do you mean he was sick? I don't know who hired him. Try the Jeffrey Hotel. She always went there when they... I'll pay her a visit. Kembali ke Ben, anak buah Silverman mengacak-ngacak kantornya hingga membuat keadaan berantakan. Mereka bahkan mengancam sekretaris Ben sampai ketakutan. Melihat kondisi tersebut, Ben menyuruh sekretarisnya untuk pulang terlebih dahulu demi keselamatannya. Namun sang sekretaris memutuskan bahwa ia mungkin tidak akan kembali bekerja lagi. Go home. Get some rest. You'll feel better. Yeah, I'm gonna go home, but I am not coming back. I care, but not enough to die for you. Janet! Tak lama kemudian Ben memasuki sebuah apartemen dengan menyamar sebagai seorang tukang. Namun ternyata ia bukan datang untuk memperbaiki sesuatu, melainkan Ben justru mengambil kembali kostum Spider-Man miliknya yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan di tempat tersebut. Well, don't just stand there, say something. Just a lie, man! Sementara itu, Robbie berhasil menemukan istri Edison, namun ia masih belum mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang menyuruh Edison melakukan semua itu. Di waktu yang sama, pria bertubuh besar tersebut menemui Flynn dan memberitahu bahwa Edison telah tewas. Dari sinilah akhirnya dipastikan bahwa mereka memang orang-orang yang berada di dalam foto yang ditemukan Ben di apartemen Flynn. Dan yang lebih mengejutkan lagi, masing-masing dari mereka ternyata memiliki kekuatan super yang berbeda-beda. Never change back. Yeah, not all the way. Our clocks are ticking. Better for us to stick together right now. Kini anak buah Silverman sedang melakukan sebuah transaksi ilegal sambil menunggu kedatangan bos mereka. Namun di tengah perjalanan, Spider-Man tiba-tiba muncul dan berhasil memblokir jalan mereka. Melihat hal itu, anak buah Silverman langsung menyerang dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan mudah, Ben berhasil menumbangkan mereka semua. Setelah itu, ia langsung memberikan peringatan kepada Silverman agar tidak lagi mengganggu Riley maupun sekretarisnya. Ben bahkan mengancam jika Silverman masih terus mengusiknya, maka ia tidak akan segan untuk menghabisinya. I'm here because of Ben Riley. You heard my manners. Do you want a drink? No. I want you to open up a secretary isn't going to change that. If you mess with Riley or any of his people... Ketika Ben akhirnya kembali ke apartemennya, Robbie tiba-tiba menghubunginya. Ia menanyakan apakah Ben adalah orang yang menghentikan Silverman. Pasalnya, transaksi ilegal yang dilakukan Silverman berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Sehingga puluhan anak buahnya berhasil ditangkap. Sedangkan Ben tidak tahu siapa orang yang melaporkannya. Dan disinilah episode 1 dan 2 pun berakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk episode selanjutnya.